Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nanda Krostania, aku dari Prodi Sistem Komputer Universitas Nurutama Surabaya. Di video ini, aku akan membahas tentang kecerdasan buatan bertopik robotika. Sadarkah kamu bahwa teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya adalah AI, Artificial Intelligence, saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Sebelum kita beranjak ke pemanfaatan robotika dalam kehidupan manusia, mari kita mengenal jenis-jenis bentuk robot itu sendiri. Yang pertama ada mobile robot. Mobile robot atau disebut dengan robot mobil ini adalah konstruksi robot yang ciri khasnya mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Robot mobil ini sangat disukai bagi orang yang mulai mempelajari robot. Hal ini karena membuat robot mobil tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Untuk dapat membuat sebuah robot mobil minimal diperlukan pengetahuan tentang microcontroller dan sensor-sensor elektronik. Yang kedua ada robot jaringan. Robot jaringan adalah pendekatan baru untuk melakukan kontrol robot menggunakan jaringan internet dengan protokol IP. Pengembangan robot jaringan dipicu oleh kemajuan jaringan dan internet yang pesat. Dengan koneksi jaringan, proses kontrol dan monitoring seluruhnya dilakukan melalui jaringan. Keuntungan lain koneksi ini bisa dilakukan secara nirkabel. Di Indonesia, pengembangan robot jaringan belum banyak, meski pengembang dan komunitas robot secara umum sudah banyak. Yang ketiga ada robot manipulator. Robot ini hanya memiliki satu tangan seperti tangan manusia yang fungsinya untuk memegang atau memindahkan barang. Contoh robot ini adalah robot las di industri mobil, robot merakit elektronik, dan lain-lain. Keempat ada robot humanoid. Robot yang memiliki kemampuan menyerupai manusia, baik fungsi maupun cara bertindak. Contoh robot ini adalah Asimo yang dikembangkan oleh Honda. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Kelima ada flying robot. Robot yang mampu terbang, menyerupai pesawat model yang diprogram khusus untuk memonitoring keadaan di tanah dari atas, dan juga untuk meneruskan komunikasi. Keenam ada underwater robot. Robot ini digunakan di bawah laut untuk memonitoring kondisi bawah laut dan juga untuk mengambil sesuatu di bawah laut. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan robot dalam kehidupan manusia. Di era sekarang banyak sekali yang sudah memanfaatkan teknologi robot ini, termasuk di dunia industri. Robotik di perindustrian sering digunakan sebagai mesin otomatis seperti contohnya industri minuman dan makanan. Penggunaan teknologi robot ini sudah merupakan tren, seperti industri manufaktur contohnya, memanfaatkan teknologi robotik untuk membuat industri tersebut cepat dalam memproduksi produknya dan dapat menghemat bahan baku serta sumber daya manusia di masa depan. Selain bidang industri, robotika juga dimanfaatkan dalam bidang militer. Ancaman yang dihadapi oleh militer tidak pasti dalam menghadapi musuh yang secara taktis bisa melancarkan serangan yang berpola inovatif, serta berjenjang dan cerdas. Ini mengalahkan superioritas yang dimiliki pasukan dalam hal kemampuan perang konvensional. Ini adalah robot Mars.
merupakan sebuah robot berbentuk tank mini yang diluncurkan pada tahun 2008. Robot ini diciptakan oleh perusahaan pertahanan multinasional asal Inggris. Walau berukuran kecil, namun Mars dapat memuat banyak daya tembak ke dalam kerangka kecilnya. Desain modularnya memungkinkan mengontrol berbagai persenjataan mulai dari laser, gas air mata, dan peluncuran granat. Selain Mars, ada juga Dojo. Robot ini memiliki desain mirip seperti mobil mainan, namun siapa sangka Dojo adalah robot kecil yang cukup berbahaya. Dojo sendiri dibuat oleh perusahaan pertahanan dan manufaktur asal Israel. Lewat video promosinya, dalam tubuh Dojo tersimpan kamera pengintaian jarak jauh dan juga pistol 9 mm. Ada lagi temannya Sapphire, merupakan robot militer berbentuk humanoid yang dirancang bukan sebagai robot di garis depan, namun lebih sebagai pendukung. Sapphire memiliki tugas untuk memadamkan api yang pecah di kapal angkatan laut. Tidak di bidang industri dan militer saja, perkembangan teknologi robot juga merambah ke dunia kesehatan. Saat ini sudah ada sejumlah robot yang sengaja dibuat untuk mempermudah dokter mendeteksi atau mengobati penyakit. Salah satunya adalah robot ini, Casper. Casper bukan sembarang robot. Robot yang dikembangkan oleh para peneliti ini bisa berinteraksi dengan anak sebagai bagian dari latihan komunikasi anak pengidap autisme. Ketika anak bermain dengan Casper, ia bisa memberikan respon yang sesuai. Ketika anak menggelitiknya, sang robot akan berkata, "Ini menyenangkan, rasanya geli." Sementara ketika anak bermain kasar, robot akan berkata, "Aduh, sakit." Tidak hanya itu, Casper juga memiliki fungsi bisa makan, bernyanyi, bermain tamborin, dan menyisir rambutnya. Kedua ada robot Pepper. Di program bisa memahami emosi manusia, robot ini ditugaskan di 2 rumah sakit di Belgia. Pepper akan menemani pengunjung menuju ke bangsal rumah sakit yang tepat sesuai dengan keluhan penyakitnya. Agar bisa menjalankan kerja sebagai resepsionis yang baik, Pepper dilengkapi software dari Zora Boots, perusahaan asal Belgia. Dengan software ini, bisa diketahui jika ada masalah yang terjadi pada saat Pepper bertugas. Seperti yang kita ketahui secara umum, robot berfungsi untuk membantu dan menggantikan kinerja manusia yang membutuhkan ketelitian serius dan mengurangi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan yang cukup tinggi jika manusia melakukan suatu pekerjaan itu. Namun, pasti ada kelebihan dan kekurangan dalam pemanfaatan robot itu sendiri. Antara lain adalah kelebihannya adalah bersifat permanen, cepat dan akurat dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, penggunaan tanpa adanya batas waktu. Ini karena AI tidak mengenal rasa lelah dan bosan. Sedangkan kekurangannya adalah kecerdasan yang ada pada artificial intelligence tergantung pada apa yang diinput oleh programmer. Tidak memiliki common sense dan tidak memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan. Pengembangan pengetahuan pada artificial intelligence tergantung pada sistem yang dibuat. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.